Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 5 Februari 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Inilah berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali berita pertama. Tingginya intensitas hujan di hulu sungai menyebabkan banjir setinggi setengah meter di Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat banjir, lalu lintas Sumatera terjadi kemacetan dan antrian panjang. Banjir kiriman dari hulu sungai menggenangi jalan lintas Sumatera mengakibatkan kemacetan dan antrian panjang kendaraan bermotor. Banjir merendam Jalinsum sekitar pukul 01 hingga 04 kemarin. Setelah banjir surut, warga mulai membersihkan rumah mereka masing-masing dari endapan lumpur. Meskipun banjir kali ini tidak begitu besar, namun setiap tahun Kelurahan Bandar Durian merupakan daerah langganan banjir. Kepala Lingkungan Bandar Durian Abdul Haris Sipahutar mengatakan, banjir melanda Jalinsum sekitar pukul 1 dini hari disebabkan tingginya curah hujan di hulu sungai. Tadi malam kejadiannya kira-kira jam tengah satu malam lah. Ketinggiannya sekitar setengah meter itulah. Ini yang sedang-sedang ini bang. Biasanya kadang mau 2 meter. Segitu loh bang, luas itu. Ada bang, katanya mau untuk tembok penahan. Warga berharap agar normalisasi aliran sungai segera dilakukan, agar Kelurahan Bandar Durian setiap tahunnya tidak lagi menjadi langganan banjir. Ya pemirsa, informasi lainnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sejak sore hingga malam kemarin membuat parit jalan meluap hingga menggenangi badan jalan lintas Sumatera dan toko warga di Kecamatan Penyambungan. Jalan lintas Sumatera di Kecamatan Penyambungan terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Banjir luapan air hujan terjadi akibat parit jalan tersumbat sehingga air hujan melimpah ke badan jalan. Banjir di pusat kota Penyambungan ini menyebabkan arus lalu lintas kendaraan terpaksa dialihkan satu arah dan sebagian kendaraan terpaksa memutar melewati jalan alternatif. Namun tak jarang kendaraan yang nekat melintasi genangan air hujan ini terperosok dan mati mendadak. Kendaraan yang terperosok tersebut terpaksa diderek kendaraan lain untuk menghindari kemacetan di badan jalan yang tergenang air luapan parit jalan. Memang hujan ini dari tadi sore datang, makanya mengakibatkan banjir. Dan memang setiap tahunnya di sini banjir bang. Jadi kalau kendaraan yang nekat melintas itu kebanyakan itu mogok. Nah, roda 4 juga kalau melintas dari arah sini ke sana itu mogoknya di situ bang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal juga menggenangi sejumlah toko warga di Jalan Protokol Penyambungan setinggi 30 cm. Kalau hujan deras memang banjir kayak gini bang, karena apa itu bang? Parit itu bang, tertutup ya kan. Jadi aliran air itu tersumbat bang. Tersumbat bang ya? Iya bang. Jadi kalau hujan kayak gini usaha kita jadi banjir gini bang? Iya bang, selalu kayak gini bang. Asal musim penghujan jadi banjir bang ya? Banjir bang. Kerugian banyak bang. Banyak kerugiannya bang ya? Apalagi kita untuk apa ini bang? Barang elektronik ini bang kan. Air hancur, korslet bang di dalam kan. Kenapa itu bang? Dari air hujan itu, tapi selokan itu tersumbat bang. Jadi air itu nggak jalan bang. Jadi, nggak jalan bang. Informasi lainnya, diduga kelebihan beban satu truk kontainer terperosok di pinggir jalan Willem Iskandar, Kota Medan. Akibatnya 2 tiang listrik nyaris rubuh dan dilakukan pemadaman listrik di kawasan tersebut. Diduga kelebihan beban satu truk kontainer yang berisi produk kamera CCTV terperosok di pinggir jalan Willem Iskandar, Kota Medan, Sabtu sore. Akibatnya badan kontainer menimpa sejumlah tiang listrik dan satu lapak penjualan BBM eceran.
Petugas PLN yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu karena sejumlah tiang listrik hampir rubuh dan banyaknya kabel yang ikut tertarik. Awalnya truk kontainer ini berhenti guna menurunkan muatannya. Namun karena beban kontainer yang cukup berat, akhirnya aspal tersebut amblas yang mengakibatkan badan kontainer miring. Salah seorang saksi mata mengatakan, awalnya truk kontainer tersebut melansir barang dari kontainer, namun saat dilakukan pelepasan kepala truk dari kontainer, jalan untuk pijakan kontainer amblas, hingga peti kontainer jatuh menimpa tiang listrik. Saksi juga menyebut sejumlah botol bahan bakar minyak yang dijualnya juga ikut terkena limpahan badan kontainer hingga berserakan. Tumbang gitu ada buka botol tuh di bawah. Ini udah sebelum tumbang berapa lama di sini kontainernya? Ada sejam? 2 jam gitu lah, 2 jam ya? gitu lah, 2 jam. Waktu ditaruh dia belum tumbang ya, setelah 2 jam baru tumbang. Pertama lagi kan sana macet, gandeng lupa kepala dilepas orang ini. Pas dilepas kepalanya? Pertama di sini sampai sini. Nah. Datang sini itu geser lah, ada kawan bilang geserkan ke sana ke belakang. Dan itu nggak berapa lama, setir itu agak rusak, nggak berapa lama itulah dibilangnya udah dilepas orang tuh gandengnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka pada kejadian ini, namun akibatnya sejumlah tiang listrik nyaris rubuh dan arus lalu lintas sempat terhambat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut ke informasi lainnya. Harga beras di Pasar Kota Rantau Prapat, Labuhan Batu terus merangkak naik. Kenaikan harga beras tersebut sekitar Rp600 hingga Rp800 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional di Kota Rantau Prapat kini melambung tinggi. Salah satunya harga beras terpantau mengalami kenaikan Rp600 hingga Rp800 per kilogramnya, hampir di sejumlah jenis beras. Sementara untuk kenaikan beras medium sebelumnya hanya Rp12.000, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Sementara beras medium dengan jenis Ramos sebelumnya Rp13.000, kini naik menjadi Rp14.000. Untuk beras premium sebelumnya Rp13.500, kini naik menjadi Rp15.000. Salah seorang warga, Susi, mengaku merasa berat dengan tingginya harga beras. Ia berharap pemerintah dapat mengembalikan harga beras seperti semula. Biasa pakai beras biasa. Tahu nggak harga beras nggak naik kira-kira? Nggak tahu sih. Ya susah juga kalau beras naik, makannya terancam. Tahu lah. Penghasilan juga seberapa. Jadi kalau bisa diturunkan naik ya harganya? Iyalah, kalau bisa diturunkan kayak semula. Tapi agak Udah luar biasa kali naiknya, setiap hari naik. Mahdi, pedagang beras, mengaku kenaikan harga beras sudah terjadi selama 3 pekan terakhir untuk semua jenis beras. Dikatakan kenaikan ini dipicu tingginya pembelian harga gabah sebesar Rp6.500 dalam per kilogramnya. Di mana Hamdi menjelaskan pasokan berasnya dia dapat dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kalau untuk pasaran beras Bang memang lagi mulai naik. Hampir 3 minggu ini lah udah hampir naik melonjak, udah hampir 800 per kilo. Kalau pasarannya sebelumnya hampir ya 12 ribuan gitulah. Kalau sekarang kan paling murah kita ecer 13 ribu. Itu untuk kualitas yang medium. Kalau untuk kualitas di bawahnya ada juga, cuma kualitas beras yang kurang bagus itu. Hampir 600-800 lah per kilo gitu. Itu yang kualitas medium premium. Ya kalau banyak juga yang ngeluh. Yang komplain pun banyak gitu, karena kan kualitasnya kalau harganya naik pasti kualitasnya kita ambil yang paling rendah gitu kan, turun lagi kualitasnya untuk dijual, bisa dijual harga 12 gitu. Akibat kenaikan beras ini, pedagang mengaku omset penjualan beras mengalami penurunan. Pemirsa, informasi lainnya, meski saat ini memasuki musim panen di Kabupaten Deli Serdang, namun harga beras kian melambung tinggi hingga di atas Rp12.000 per kilogramnya.
Seperti yang terpantau di salah satu kilang padi di Desa Dalu 10, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, harga beras di kilang ini mencapai Rp12.300 per kilogramnya. Kenaikan harga beras disebabkan hasil panen petani pada musim ini menurun drastis, mencapai 40% dari hasil panen biasanya. Kenaikan harga beras ini sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu. Akibat dari kenaikan harga beras yang terjadi di wilayah Kabupaten Deli Serdang ini berimbas terhadap daya beli masyarakat. Menurut pemilik kilang padi Laswan, harga beras naik disebabkan harga gabah naik mencapai Rp6.500 per kilogramnya, yang sebelumnya hanya Rp5.800 per kilogramnya. Tingginya harga gabah disebabkan biaya operasional petani cukup tinggi, sementara kenaikan harga beras tidak membuat petani meraup keuntungan yang besar. Harga 10.000 sekarang jadi 12.000 sampai 12.300 per kilonya sekarang ini. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena hasil panen saat ini sangat menurun. Sangat jauh, hanya mendapat sekitar 60% dari panen biasa. Harga gabah saat ini bisa mencapai Rp6.500 per kilonya. Sebelumnya, Pak? Sebelumnya hanya sekitar 5.800. Dampak untuk dari kenaikan ini ya daya beli masyarakat sekarang kan sangat rendah karena semua kebutuhan pokok pun sangat naik, semuanya merata, jadi dari omset penjualan pun sangat menurun. Faktor penyebab tingginya harga beras disebabkan panen yang tidak serentak. Diharapkan pemerintah dapat menyeragamkan pola tanam petani agar harga beras dapat stabil di pasaran. Pemirsa, kita beralih ke sejumlah informasi lainnya. Sejumlah pengrajin ikan asin di pesisir di pesisir utara kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya pada bantaran Seideli Belawan, sangat memprihatinkan karena bahan harga garam mengalami kenaikan. Seperti yang terpantau di salah satu, pengrajin ikan asin Supradi mengatakan naiknya harga garam membuat mereka kesulitan. Saat ini harga garam per saknya Rp250.000 dari sebelumnya Rp200.000. Sementara pembelian ikan untuk bahan baku ikan asin dari nelayan juga menipis dan para nelayan juga mengeluh karena cuaca di laut tidak bersahabat dan berombak, akibatnya para nelayan menjadi enggan melaut. Supradi menyampaikan ikan asin minim pembeli dan uang tabungan juga sudah habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Saat ini ikan asin yang sudah dijemur terpaksa ditimbun karena minimnya pembeli dan membuat pengrajin nyaris tidak memproduksi ikan asin lagi. Ia berharap kepada pemerintah agar warga pengrajin ikan asin dapat memperoleh bantuan. Ikan asin sekarang habis Imlek ini susah. Lautan berombak terus pasaran ikan pun melemah, jadi ya kepada Bapak Wali Kota Pak Bobi ya diperhatikanlah kami yang pengasin ini, usaha-usaha kecil-kecilan ini, macam mana solusi yang terbaik untuk kami. Ya kita lihat sekarang ini dampaknya perekonomiannya hancur, nggak ada apa-apanya lah yang tidak dibantai, lautan ini berombak, ikan tak ada ini. Ya harapan kami kepada pemerintah, tolonglah kami diperhatikan usaha-usaha yang menengah ini, karena kami pun biaya kami butuh banyak. Pengamatan TVRI di atas bantaran Seideli di Kelurahan Belawan Bahari dan di Jalan Yong Panah Hijau, para pengrajin ikan asin di kawasan tersebut banyak yang tidak menjemur ikan asin karena harga bahan baku ikan dari nelayan tidak tersedia. Ya pemirsa, informasi lainnya, ikan yang diawetkan atau yang biasa disebut ikan asin merupakan ikan yang cukup enak dimakan sebagai lauk dan banyak diminati masyarakat sehingga pengrajin ikan asin memiliki peluang besar. Perajin ikan asin di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sangat banyak, mengingat daerah itu merupakan pesisir sehingga sangat mudah untuk memperoleh bahan baku utama ikan segar dari nelayan. Pengolahan ikan segar menjadi ikan asin tidak terlalu sulit karena dalam waktu sehari sudah dapat diolah menjadi lauk.
Proses pembuatannya, ikan segar yang sudah diambil dari nelayan terlebih dahulu ditaburi garam dan diaduk hingga merata. Setelah proses penggaraman, ikan direbus di air yang mendidih di atas api dengan suhu panas sehingga ikan dalam kondisi matang, dilanjutkan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Proses penjemuran biasanya dibutuhkan hanya dalam sehari jika matahari panas. Perajin ikan asin Lasmini mengaku dalam sehari ia dan 3 orang anggota keluarganya dapat mengolah ikan asin hingga setengah ton tergantung dari stok yang tersedia. Para pembeli ikan asin dengan jumlah yang banyak langsung datang ke lokasi pengolahannya. Ikan asin yang sudah diolah dihargai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Untuk mendukung usaha pembuatan ikan asin, ia mendapat bantuan dari dana desa berupa alat pengolahan ikan asin seperti tong, tempat penjemuran, dan peralatan lainnya. Ia berharap pemerintah terus mendorong pelaku UMKM sehingga semakin maju dan berkembang. Ya kalau ada apa diantar ikannya langsung digarami, ya terus direbus. Kalau ikan mendidih ya dijemur. Besok keringnya 1 hari udah kering, setengah hari lah ini jemur, besok setengah hari udah kering. Biasa bisa produksi berapa banyak? Ya tergantung ikannya, sekarang yang 300, 500 kilo, kadang ya dapat 1 ton gitu. Tergantung ikannya, ada yang 30, ada yang 25. Ya semalam lah baru dapat semalam itu belum lah. Ya dandang, medang, terus kerang, apalagi semalam plastik. Ya kalau ikan belas itu pasti memperkerjakan lah. Kalau ikan belas sih orang dapat orang kerja itu. Orang belah itu ada banyak. Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Beringin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah berjalan dengan baik. Ketua BPD Desa Beringin Susilo Rahmidi mengaku terus berkoordinasi dengan aparat desa untuk menjadikan para pelaku UMKM lebih maju. Setiap kegiatan yang untuk pemberdayaan masyarakat kami adakan musyawarah dulu, barulah kami tentukan titik-titiknya mana yang mau kita bikin. Banyak sih memang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, tapi dengan keterbatasannya dana desa, maka kami harus memilah. Banyak yang kami pilah dan termasuk yang salah satunya berupa inilah pembantuan di UMKM. Saya rasa lebih bagus ke pemberdayaan masyarakat sebab di fisik kita bisa bekerja sama dengan Perkim dan Dinas PU. Jadi dana desa sebenarnya kalau memang bisa lebih baik di pemberdayaannya. Untuk mewujudkan desa yang maju, maka sinergitas antara aparat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa serta masyarakat harus ditingkatkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Polda Sumatera menyatakan isu penculikan anak yang sedang berkembang adalah hoaks. Masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan kini tengah resah akibat isu adanya penculikan anak yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Berita penculikan tersebut tersebar luas melalui media sosial maupun pesan singkat. Baru-baru ini juga beredar luas di media sosial video seorang wanita tua yang dituduh sebagai penculik anak di kawasan Deli Serdang. Wanita tersebut sempat dipukuli warga sekitar karena dituduh sebagai penculik, dan faktanya wanita tua tersebut diduga merupakan seorang ODGJ yang kebetulan melintas. Namun karena isu penculikan sedang merebak luas, wanita tersebut malah dituduh sebagai penculik anak. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, isu penculikan anak yang sedang merebak adalah berita hoaks. Hadi menyebut sampai saat ini tidak ada laporan terkait korban penculikan anak. Hadi pun menghimbau walaupun isu penculikan itu hoaks, namun orang tua harus tetap mengawasi anaknya. Dan jika melihat hal-hal yang mencurigakan, segera melapor ke pihak terkait, seperti polisi ataupun kepala lingkungan setempat. Berkembang di media sosial dan Mabes Polri itu sudah menyampaikan bahwa itu adalah tidak benar. Itu hoax. Beberapa waktu lalu di Bekasi ya kalau tidak salah berkembang mulai seperti itu dinyatakan sebagai berita yang liar dan hoax. Tidak benar. Tidak benar. Kemudian di Sumatera Utara sendiri tidak ada. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin pagi tadi melakukan safari subuh di Desa Bandar Khalifah Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Tim safari subuh Pangdam 1 Bukit Barisan di Masjid Haji Muhammad Husni Tembung diawali dengan sholat subuh berjamaah, dihadiri alim ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Safari subuh Arafah di bawah pembina Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin merupakan upaya mempererat tali silaturahmi jajaran Kodam 1 Bukit Barisan bersama masyarakat guna menciptakan keamanan yang kondusif. Masjid dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan dalam pembinaan nilai-nilai Islami, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin mengapresiasi santri anak usia dini di Pondok Madrasah Al-Quran Fadul Quro yang mampu menghafal ayat suci Al-Quran. Kemampuan tahfiz Al-Quran diharapkan dapat memahami sekaligus mengimplementasikan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman dan pengalaman kandungan isi Al-Quran pada diri dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga menjadi insan generasi muda yang islami. Pengamalan nilai-nilai Islam di dalam kitab suci Al-Quran menjadi pedoman bagi umat muslim, terciptanya masyarakat yang aman, sejahtera, dan kondusif. Hari ini Ahad, tanggal 5 Februari 2023, kita menjadwalkan sholat subuh berjamaah secara bersafari atau subuh keliling. Kita lakukan di Masjid Haji Muhammad Husni di bagian dari Pondok Tahfiz Quran Fadul Quro. Yang kita lakukan ini, kita berkeliling seperti yang kita katakan di bagian dari membangun silaturahim dan sesama muslim. Kemudian kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik dan positif. Ya, saya kira itu yang kita lakukan. Pembina Pondok Madrasah Al-Quran Fadlan Zainuddin mengatakan, kedatangan safari subuh oleh Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan memberi semangat maupun motivasi bagi masyarakat, khususnya bagi santri dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam. Telah dijadwalkan menerima kunjungan daripada tim safari subuh yang dibina oleh Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, yang mana intinya bahwa apa yang dibangun, yang diceritakan adalah sesuai dengan apa yang kita hajatkan bagi putra-putri kita, generasi penerus. Kiranya mereka diberi Allah kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan kekuatan iman dan ilmu pengetahuan. Insya Allah itu akan terwujud apabila ini kita semangati diawali dengan subuh berjamaah.
Safari subuh diakhiri dengan tausiah disampaikan oleh Ustadz Amhar Nasution dengan materi Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Ya pemirsa, dalam menyambut dan memeriahkan Hari Pers Nasional tahun 2023 yang ke-28 yang digelar di Provinsi Sumatera Utara. Berbagai kegiatan digelar oleh organisasi pers yang ada di Tapanuli Utara. Dalam ekspedisi kaldera Geopark Toba, ratusan delegasi dari 33 provinsi melakukan peninjauan langsung di Geopark Kaldera Toba untuk melihat lebih dekat kawasan geosite Huta Ginjang dan panorama alam Danau Toba. Digagasi oleh Serikat Media Siber Indonesia, kedatangan rombongan delegasi SMSI di Pulau Sibandang disambut oleh Ketua Tim PKK Taput Satika Simamora bersama warga desa Papande. Diharapkan para jurnalis dari seluruh Indonesia yang hadir dapat memperkenalkan keindahan pesona Danau Toba dan kultur yang ada di kawasan Danau Toba, seperti halnya Kampung Tenun Ulos di Pulau Sibandang, serta daerah lainnya di Sumatera Utara. Ekspedisi kaldera Geopark Toba tidak hanya digelar di Taput, namun juga dilaksanakan di Kabupaten Samosir, Kota Siantar, dan Kabupaten Simalungun hingga ke Kabupaten Serdang Bedagai, dan berakhir di Kota Medan. Kegiatan ekspedisi kaldera Geopark Toba menjadi bukti bahwa pers peduli pada kehidupan masyarakat dan lingkungan. Di sana antara lain Huta Ginjang, Pulau Sibandang, dan Muara. Kita melalui ekspedisi kaldera Toba ini paling tidak akan mengajak para jurnalis untuk melakukan jurnalisme investigatif, ingin menggali lebih dalam bagaimana cerita-cerita tentang geosite ini, kearifan-kearifan dan kebijaksanaan dan kebajikan yang dilakukan oleh pemimpin daerah. Sementara itu, pada Hari Pers Nasional tahun ini yang bertemakan Pers Bebas Demokrasi Bermartabat, sejumlah rangkaian kegiatan akan digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia Bonapasogit. Ketua Tim PWI Taput Alfonso Situmorang menyebutkan PWI akan melaksanakan kegiatan safari jurnalistik serta pembekalan jurnalistik serta lomba karya tulis dengan tema Alun-Alun Kota dan Bilakah Berdiri Universitas Negeri di Tapanuli Raya bagi pelajar tingkat SMA di Taput. Memang agendanya nanti ini di Sumut, kita akan memeriahkannya dengan anggota akan hadir di sana di Hari Pers Nasional yang akan diadakan di Sumut dengan berbagai kegiatan. Nah, secara khusus harapan kita untuk wartawan terutama di Kabupaten Taput Utara, kiranya pers semakin pers bebas dan demokrasi bermartabat. Artinya di sini pers itu dalam bekerja tetap mengedepankan etika jurnalistik, artinya membuat berita itu menyajikan saran dan kritik yang membangun. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam rangkaian semarak perayaan Cap Gome. Sejumlah pelajar menunjukkan aksinya dengan membawa tarian naga atau liong sepanjang 208 meter. Aksi tari ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai tari naga atau liong terpanjang di Indonesia. Sebanyak 150 pelajar dari Yayasan Perguruan Nusantara Lubuk Pakam membawa tari liong sepanjang 208 meter di Perumahan Cemara Asri Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu sore. Aksi tari liong atau barongsai naga yang panjang ini pun memecahkan rekor muri. Dengan berjalan menyusuri jalanan utama, Perumahan Asri menuju Mahavihara Maireya yang juga berada di tengah-tengah perumahan. 150 pelajar ini tidak seluruhnya keturunan Tionghoa, namun mayoritas warga Sumatera Utara dari beragam etnis, seperti Melayu, Jawa, dan Batak. Hal ini melambangkan keberagaman etnis yang berada di Sumatera Utara, dan lewat perayaan Imlek
dan Cap Gome ini dengan Barongsai Naga diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan antara sesama suku dan umat beragama guna terwujudnya perdamaian dunia. Ketua Panitia Pekan Budaya Nusantara Edi Chandra mengatakan, aksi tari liong ini merupakan satu bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Budaya Nusantara yang digelar sejak tanggal 1 hingga 4 Februari di Mahavihara Maitreya, Perumahan Cemara Asri. Pada tanggal 4 Februari 2020 ini kita buat acara Pekan Budaya Nusantara yang sudah kita selenggarakan selama 4 hari dari tanggal 1 kemarin. Dan di acara ini harapan kita ke depannya banyak para komunitas bisa berbuat lebih banyak untuk yang namanya itu keberagaman yang ada di Indonesia itu bisa dieksplor, ya kan? Sementara itu, Wakil Direktur Utama Muri Osmar Semesta Susilo mengatakan rekor ini mematahkan tari liong sebelumnya yang dibuat di Sangkawang sepanjang 178 meter. Hari ini ada rekor pawai liong terpanjang sepanjang 208 meter. Ini adalah suatu pencapaian rekor yang sangat luar biasa. Sebelumnya di Indonesia ada di mana, Pak? Sudah ada, ini memecahkan rekor sebelumnya di Singkawang 178 meter dan ini 208 meter. Dengan ditutupnya Pekan Budaya Nusantara ini diharapkan ke depannya dapat lebih banyak lagi melibatkan etnis yang ada di Indonesia agar tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk memperdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa. Pengalokasian anggaran melalui pelatihan untuk kaum perempuan yang berada di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang bertujuan agar dapat menambah income ekonomi melalui keahlian yang dimiliki. Sesuai dengan peraturan, dana desa yang dikelola digunakan untuk pembangunan fisik dan non-fisik. Sasaran pembangunan non-fisik bagi kaum perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berbagai pelatihan diberikan kepada kaum perempuan di Desa Beringin, mulai dari pelatihan menjahit mukena, membuat baju batik, dan memasak kuliner dimsum, serta budidaya jamur. Para perempuan yang tergabung dalam pemberdayaan perempuan Desa Beringin ini mengaku sangat senang karena melalui pelatihan, kesempatan untuk mengembangkan usaha sudah terbuka luas. Saat ini untuk memperkenalkan hasil karya perempuan Desa Beringin dilakukan melalui kegiatan desa, sehingga seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan juga memiliki ketertarikan untuk ikut dalam pelatihan yang dilakukan. Hasil karya yang sudah dibuat pada umumnya sangat diminati masyarakat karena hasilnya tidak kalah dengan produk lainnya. Olahan makanan dimsum sangat disukai masyarakat dan banyak dipesan dalam setiap acara desa, sehingga perempuan desa di Kecamatan Beringin mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan. Untuk menyempurnakan hasil karya yang dibuat, berbagai masukan dan perbandingan menjadi evaluasi bagi kaum perempuan desa, sehingga karya yang dihasilkan akan menjadi sebuah produk yang memiliki daya saing. Dengan adanya pemberdayaan dari dana desa ini kami banyak menerima manfaatnya, Pak. Karena dapat menambah income pendapatan untuk kami, keluarga yang biasanya hanya mengurus anak, suami, di rumah hanya duduk sana, duduk sini. Tapi sekarang kami bisa berdaya guna dengan membuat pelatihan dimsum, baju batik, juga baju tidur, mukena, kami bisa menambah pendapatan. Itulah yang kami rasakan dalam diri pribadi keluarga juga pada masyarakat pada umumnya. Kepala Desa Kecamatan Beringin, Sudarsono menjelaskan, program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan. Karena pada umumnya perempuan di desa memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas yang dipengaruhi rendahnya pendidikan, keterampilan,
kecilnya ruang lingkup pekerjaan, dan juga hambatan ideologi perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan bagi kaum perempuan sangat diperlukan karena perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian, terutama dalam hal manajemen ekonomi rumah tangga. Kepala Desa Beringin berharap pelatihan ekonomi ini dapat dikembangkan dan diteruskan kepada perempuan lainnya yang ada di desa, sehingga setiap perempuan memiliki modal keahlian untuk memulai usaha yang dapat menambah keuangan rumah tangga. Sebagai aparatur negara, Kepala Desa Beringin akan terus melakukan berbagai upaya agar keberadaan dana desa benar-benar bisa menjadikan perempuan desa kreatif dan tidak hanya mengandalkan keuangan dari suami, namun sudah dapat menambah pendapatan melalui keahlian yang dimiliki. Baik, untuk pemberdayaan perempuan di Desa Beringin kami menggunakan dana desa, tentunya kami pergunakan sebagian untuk program ibu-ibu PKK ya, program menjahit mukena dan pakaian batik. Kemudian ada juga kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK tersebut untuk pemberdayaan mereka membuat pelatihan dimsum. Dan mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK yang ada di Desa Beringin dan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat menambah kesejahteraan mereka masing-masing. Program pemberdayaan perempuan melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif, agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. Selain itu, melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan perempuan desa ini mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar, untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Pemirsa, kini saatnya kita mengikuti segmen Lintas Andalas. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari Provinsi Sumatera Selatan, di mana tempat penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin terbakar. Api berasal dari percikan di mesin pompa minyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 1 orang pelaku diamankan tim unit Polsek Banyu Lincir. Kebakaran di tempat bekas penyulingan minyak ilegal berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Api berasal dari percikan saat menghidupkan mesin pompa air sehingga menyambar ke bak penampungan minyak mentah yang akan dipindahkan ke tangki. Api juga membakar drum penampungan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 1 tersangka Ari Wahyudi berhasil diamankan tim unit Reskrim Polsek Bayung Lincir bersama barang bukti. Waktu di lokasi itu ngapain? Pemindahan minyak. Apa pekerja situ? Dulunya kan sudah tidak operasional lagi selama 2 bulan. Itu rencananya mau dibawa ke mana minyak itu? Pindah ke wilayah lain. Wilayah lain. Minyak apa tuh? Minyak mentah. Minyak mentahnya ya? Belum yang masak ada tak? Belum masak ya? Itu gimana waktu kejadian itu? Meledaknya tuh? Kerusakan dari mesin. Kenapa? Kerusakan dari mesin. Kerusakan mesin? Mesin apa tuh? Mesin turbin. Mesin pompa air? Ya. Oh, pompa minyak itu ya? Terus percikan meledak? Ya, itu sebenarnya inisiatif sendiri lah mau ambil itu. Terus setelah meledak itu apa bah yang dibakar? Itu drum itu ya. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Dwi Rio Andrian menjelaskan tempat penyulingan minyak ini sudah 2 bulan dilarang. Ketika dia sudah mengambil besi, dia kembali lagi untuk mengambil minyak dengan menggunakan mesin pompa. Pada saat dia menghidupkan mesin, keluarlah percikan api yang menyebabkan kebakaran di gudang penyulingan tersebut. Jadi pada saat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kami dari Satreskrim Polres Muba beserta jajaran Polsek selalu menghimbau bagi seluruh masyarakat yang masih melaksanakan penyulingan minyak agar dihentikan.
Tersangka lain berinisial D masih dalam pengejaran polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Migas dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Di Kota Palembang, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang menghimbau agar masyarakat waspada terhadap bahan makanan berformalin seperti terasi dan mie kuning. Dari pantauan tim liputan TVRI di Pasar Sako Kota Palembang, harga cabai merah dan cabai rawit mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari sebelumnya harga cabai yang mencapai Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Saat ini harga cabai merah hanya Rp36.000 per kilogramnya dan untuk cabai rawit Rp45.000 per kilogramnya. Meski mengalami penurunan, namun stok cabai menurut para pedagang mulai menipis. Rp36.000. Normal lah kalau sekarang sudah harga. Stoknya banyak tak sehari ya? Dikit ya. Oh, stoknya dikit ya? Tapi harganya normal. Dengan normalnya harga cabai ini, warga membeli cabai cukup banyak untuk kebutuhan jualan dan rumah tangga. Cabai hijau untuk apa kak? Jualan ya. Apa dia? Dibuat apa? Pecel lele. Oh, pecel lele. Sambal hijau itu dipakai pecel lele biasa. Ya, dengan hijau ada merah. Oh gitu. Ngapa dominan pakai cabai hijau? Lebih murah. Terus kalau sekarang harga cabai cak mana kak? Normal ya? Tidak terlalu mahal. Stok cabai yang mulai menipis diantaranya cabai hijau keriting dan cabai rawit besar. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Ya pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Sako saat ini mengalami penurunan. Meski murah, namun stok cabai di pasaran cenderung berkurang. Dari pantauan tim liputan TVRI di Pasar Sako Kota Palembang, harga cabai merah dan cabai rawit mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari sebelumnya harga cabai yang mencapai Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Saat ini harga cabai merah hanya Rp36.000 per kilogramnya dan untuk cabai rawit Rp45.000 per kilogramnya. Meski mengalami penurunan, namun stok cabai menurut para pedagang mulai menipis. Rp36.000. Normal lah kalau sekarang sudah harga. Stoknya banyak tak sehari ya? Dikit ya. Oh, stoknya dikit ya? Tapi harganya normal. Dengan normalnya harga cabai ini, warga membeli cabai cukup banyak untuk kebutuhan jualan dan rumah tangga. Cabai hijau untuk apa kak? Jualan ya. Apa dia? Dibuat apa? Pecel lele. Oh, pecel lele. Sambal hijau itu dipakai pecel lele biasa. Ya, dengan hijau ada merah. Oh gitu. Ngapa dominan pakai cabai hijau? Lebih murah. Terus kalau sekarang harga cabai cak mana kak? Normal. Tidak terlalu mahal. Stok cabai yang mulai menipis diantaranya cabai hijau keriting dan cabai rawit besar. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya dari Provinsi Bengkulu. 4.900 ton pupuk subsidi disediakan pemerintah pusat untuk kelompok petani di Kabupaten Seluma. Stok pupuk tersebut diharapkan dapat mengatasi keluhan petani sejak akhir tahun lalu. Kementerian Pertanian menyediakan sebanyak 4.900 ton pupuk bersubsidi untuk kelompok petani di Kabupaten Seluma tahun ini. Pupuk yang disediakan terdiri dari urea, NPK, dan NPK permula khusus untuk 14 kecamatan yang tersebar di Seluma. Pupuk yang disediakan ini dapat digunakan untuk petani sawah dan palawija, serta perkebunan seperti kopi, tebu, dan kakao. Sedangkan kelapa sawit dan karet tidak bisa menggunakan pupuk bersubsidi. Kelompok tani yang membeli pupuk dapat mendatangi langsung kios dan membawa persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Adapun kesulitan pupuk yang dialami oleh petani dibenarkan oleh Dinas Pertanian terjadi sejak akhir tahun lalu. Memang kita akui itu terkendala. Yang kedua, untuk khusus Seluma Utara ini kemarin kalau tidak salah itu ada beberapa kelompok yang tidak mengusulkan RDKK. Jadi kita akui pertama stok plafon jatah kotak pupuk subsidi kita khusus Kabupaten Seluma itu memang tidak penuh secara luas dan kebutuhan. Ketersediaan pupuk subsidi diharapkan dapat membantu petani dalam mendapatkan pupuk terjangkau.
dan membantu menghasilkan panen terbaik. Selain itu juga dapat membantu menyediakan pangan di Seluma, khususnya beras, agar tidak terganggu seperti beberapa bulan terakhir. Kontributor Seluma, Taufan Libro, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putino Validi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.